Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Hari ini kita bicara tentang setia melayani Tuhan berdasarkan perikop ini yang berbicara tentang talenta. Apa itu talenta? Secara harafiah talenta bicara tentang ukuran berat, itu yang pertama. Dan yang kedua bicara tentang nilai uang. Yang mana dipakai dalam perikop ini? Tentu bicara tentang nilai uang. Tetapi karena ini bicara tentang perumpamaan, maka tentu kita harus mengartikan apa itu talenta. Nah, kalau menurut pandangan sekuler atau pandangan umum, talenta itu bicara tentang bakat dan kemampuan. Maka ada istilah multi talent, artinya dia adalah orang yang punya bakat dan kemampuan yang lebih daripada orang banyak. Dia punya beberapa bakat, dia mempunyai beberapa kemampuan yang luar biasa, dan dia disebut multi talent. Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan di sini, tak kalah firman Tuhan bicara tentang talenta, kita dapatkan firman Tuhan tidak bicara tentang hanya sekedar kemampuan dan bakat. Karena kita melihat kalau ini bicara tentang kemampuan dan bakat saja, dan itu yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka itu kadangkala bisa bahaya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa yang penting kemampuan dan talentaku, kemampuan dan bakatku saja yang kuberikan kepada Tuhan. Sedangkan kehidupanku secara pribadi gak ada urusan dengan Tuhan. Nah, ini bahaya. Dia bisa melayani di gereja dengan baik, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia berjalan dalam kehidupan yang sembrono, bahkan dalam kehidupan yang tidak baik dan tidak berkenan pada Tuhan. Nah, tentu ini bahaya kalau kita punya konsep seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa yang dimaksudkan dengan talenta? Itu dimulai dari seorang tuan. Dia datang, dia ingin pergi ke luar negeri, dan dia memanggil hamba-hambanya, dan kemudian kepada hamba-hambanya dia memberikan 5 talenta. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Nah, ini hamba Tuhan tuan yang luar biasa. Seorang tuan tak kalah dia memberi budak, pada umumnya adalah dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Tak kalah dia memberi hamba-hambanya ini, tak kalah menjadi milik. Dia mempekerjakan mereka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pada umumnya seperti itu. Tapi kita melihat Tuhan ini bagaimana dia bersikap kepada hamba-hambanya. Dia begitu baik. Bahkan dia memberikan mereka talenta, satu jumlah uang yang sangat besar untuk mereka kembangkan. Dan mereka bebas mengembangkannya. Tapi kita melihat tentu juga selain mereka bebas mempergunakannya, ada tanggung jawab juga tak kalah mereka menggunakan talenta itu. Dan dari sini kita dapat melihat siapakah Tuhan yang begitu baik ini. Inilah gambaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita, dia Tuhan kita. Dia datang menebus kita. Dengan cara bagaimana dia menebus kita, membayar lunas hutang kita melalui penderitaannya, melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Dia membayar lunas hutang kita sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Dia menjadi Tuhan kita. Tapi dia tidak hanya sekedar menjadi Tuhan kita dan kita menjadi hamba, tapi dia juga menjadikan kita hamba kesayangannya.
Sehingga dia menjadikan kita menjadi hamba kesayangan yang diberikan talenta, diberikan jumlah uang yang banyak. Yaitu talenta yang dia berikan kepada kita. Maka kita perhatikan di sini kebaikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu, yang membuat hambanya bekerja begitu giat untuk mendapatkan talenta yang dapat dia persembahkan kepada tuannya. Kristus Yesus sudah mati bagi kita. Dia telah mencurahkan darahnya untuk menebus kita, membayar lunas hutang kita. Biarlah kasih yang begitu besar yang telah menyelamatkan kita itu, kita pertanggungjawabkan akan talenta yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Tentu untuk kemuliaannya. Jadi talenta itu yang diberikan kepada kita adalah kita pergunakan untuk kemuliaannya. Untuk bagaimana melalui talenta yang kita pergunakan itu mendatangkan keuntungan bagi kerajaan surga. Kita melakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Begitulah cara kita mempergunakan talenta itu. Talenta itu apa? Nah, talenta itu sekali lagi bukan hanya sekedar bakat, bukan hanya sekedar kemampuan. Tapi kalau kita perhatikan, talenta itu bicara tentang seluruh apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu diri kita yang telah dibayar dengan mahal, yang sudah dibayar lunas, yaitu hidup kita. Jadi semua yang kita punya yang diberikan Tuhan, kemampuan kita, bakat kita, kekayaan kita, keluarga kita, kecerdasan, kepintaran kita, bahkan karunia-karunia yang Tuhan berikan, karunia-karunia roh, karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan, semuanya kita persembahkan untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan kita yang telah menjadi Tuhan kita. Dan bagaimana kita mempergunakan seluruh talenta kita, kita pakai untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk mendatangkan keuntungan bagi kerajaan surga. Cara begitulah kita mempergunakan talenta kita. Nah, bagaimana selanjutnya kita mempergunakan talenta kita? Firman Tuhan katakan, hamba-hambanya itu tak kalah menerima talenta itu, baik yang punya 5 talenta maupun 2 talenta, mereka segera mempergunakan talenta itu, tentu bagi kemuliaannya, tentu untuk kepentingan kerajaan surga. Semua yang kita punya, apa yang kita punya, seberapa banyak talenta kita punya, kita segera pergunakan. Jangan kita tunda-tunda. Jangan katakan aku ingin berusaha dulu, aku ingin kaya dulu, aku ingin jabatanku tinggi dulu, baru aku melayani dia. Apakah kita tidak boleh menjadi kaya? Apakah kita tidak boleh punya jabatan tinggi? Tidak masalah. Kalau kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel, bagaimana hidup mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka pakai hidup mereka, talenta yang mereka punya, untuk bagaimana dilakukan untuk kepentingan kerajaan surga. Untuk bagaimana melalui apa yang mereka punya itu, mereka pakai untuk keuntungan kerajaan surga. Mereka punya kemampuan, mereka punya apa yang mereka bisa, mereka punya karunia. Daniel punya karunia, semuanya dia pergunakan. Tapi kita melihat di segi yang lain pun bagaimana Tuhan memberkati mereka. Semakin hari kehidupan mereka semakin meningkat, bahkan akhirnya mereka punya jabatan yang begitu tinggi dalam hidup mereka. Jadi nggak ada salahnya kalau kita punya kemampuan, kita punya segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang Tuhan berikan. Kita akhirnya mempunyai jabatan tinggi, akhirnya kita menjadi kaya, tidak menjadi masalah. Tapi yang harus kita ingat, bagaimana kita pergunakan segala apa yang Tuhan berikan. Baik itu kekayaan, baik itu mungkin jabatan kita yang strategis, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai untuk bagaimana itu mendatangkan keuntungan bagi kerajaan surga. Ya tidak masalah. Oleh sebab itu kita tidak perlu menunda-nunda. Kita lakukan sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita pergunakan seluruh talenta kita, seluruh hidup kita, kita pakai dengan segera. Jangan kita katakan nanti sudah kaya, nanti sudah tua, nanti sudah di jabatan tinggi. Kita bisa lakukan seiring, tetapi tetap misi kita,
adalah untuk kemuliaan-Nya. Kita pikirkan bagaimana kita memuliakan Dia. Kita pikirkan bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa mendatangkan keuntungan bagi kerajaan surga, bisa mendatangkan keuntungan bagi kerajaan Allah. Bagaimana melalui hidup kita yang boleh menjadi berkat, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana kita mempergunakan talenta yang kita punya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan tadi, berulang kali Tuhan memuji akan hambanya itu. Artinya bagaimana dia mempergunakan talenta itu. Dikatakan bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan engkau tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ada 2 kali diulang kata baik sekali, baik hai hambaku yang baik. Dengan kata lain, kita mau dan harus mempergunakan talenta kita itu dengan baik. Nah, bagaimana ukuran baik? Tentu menurut ukuran Tuhan. Suatu ketika kita melihat jemaat Efesus di dalam kitab Wahyu. Kita kalau secara manusia kita melihat apa yang mereka lakukan itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Mereka berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan. Itu pertama. Dan yang kedua kita juga dapatkan bahwa mereka adalah orang yang sabar dan rela menderita demi nama Kristus, demi Tuhan, demi nama Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kita juga melihat bahwa mereka adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Mereka menguasai firman Tuhan karena pasti mereka belajar firman Tuhan. Sehingga mereka dapat melihat tak kalah ada pengajaran yang sesat datang dalam kehidupan jemaat, sehingga mereka dapat menolaknya. Jadi ini jemaat yang luar biasa. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan mencela mereka. Bahkan Tuhan mengatakan, engkau telah jatuh ke dalam dosa yang begitu dalam. Bahkan Tuhan mengancam, jikalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan mengambil lampu mereka, lampu dian mereka, kaki dian mereka Tuhan akan ambil. Terang itu Tuhan akan ambil. Kita melihat luar biasa. Kenapa? Kalau kita melihat secara manusia kan ini jemaat yang bagus. Tapi kenapa Tuhan menentang mereka? Tuhan mencela mereka. Bahkan Tuhan katakan mereka terjatuh ke dalam dosa yang dalam. Apa yang mereka tidak punya? Yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Mereka kehilangan kasih yang mula-mula itu. Nah, kalau begitu mereka melayan Tuhan, mereka melakukan itu untuk siapa? Ini yang kita harus perhatikan. Tidak ada kasih kepada Tuhan. Jadi kalau gitu apa yang mereka lakukan itu untuk siapa? Tidak ada yang lain. Yaitu untuk diri mereka sendiri. Untuk kepentingan mereka. Untuk hormat dan kemuliaan diri mereka. Itulah yang membuat Tuhan menilai apa yang mereka perbuat itu adalah sesuatu perbuatan yang salah, sesuatu perbuatan dosa yang begitu dalam. Karena mereka tidak melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga tidak mendatangkan keuntungan bagi kerajaan surga. Tuhan menegur mereka dengan keras. Jadi kita harus perhatikan nilai Tuhan untuk apa yang kita lakukan. Bukan seberapa banyaknya kita melakukan pekerjaan Tuhan, walaupun itu penting, tapi bukan itu yang terutama. Bukan karena kita melakukan pekerjaan itu luar biasa. Kalau kita bisa melakukan pekerjaan itu luar biasa karena Tuhan yang memberikan talenta itu kepada kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu sombong tak kalah kita dipakai secara luar biasa. Tapi bagaimana kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan surga. Karena apa kita melakukannya? Karena kita mengasihi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita melakukannya oleh karena dasar kasih. Itulah yang membuat apa yang kita lakukannya bernilai baiknya hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan. Itulah yang kita perlu perhatikan. Bagaimana kita mempergunakan talenta, kemampuan. Karena kadang-kadang orang terlalu banyak kemampuan, terlalu banyak talenta, dia lupa bahwa dia punya itu semua karena Tuhan, yang dia harus persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, yang dia harus kerjakan untuk bagaimana mendatangkan keuntungan kerajaan surga. Dan dia lakukan karena kasihnya kepada Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi dia. Dan selanjutnya, bagaimana kita mempergunakan talenta itu.
Firman Tuhan juga berulang kali menyatakan setia. Setia, hai hambaku yang setia. Kita harus melihat terlebih dahulu apa yang mendasari kita menjadi setia kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Dia. Karena kita tahu Dia mengasihi kita. Itu yang membuat kita setia. Percaya kepada Dia. Karena Dia baik. Karena Dia mengasihi kita. Dia setia. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Sehingga kita bisa setia. Dan itu menjadi dasar kita. Setia. Orang lain bisa tidak setia. Sekitar kita bisa tidak setia. Mereka bekerja berdasarkan mood. Tak kala mereka tidak ada mood, mereka tidak bekerja. Bahkan mereka bisa berhenti tidak melakukan apa untuk kemuliaan Tuhan. Biar mereka berhenti untuk tidak melakukan apa yang bisa mendatangkan keuntungan kerajaan surga. Tapi kita yang sadar akan kasih setia Tuhan, sadar akan kasih Tuhan yang begitu besar, kita mau mengasihi Dia dengan setia. Kita mau melayani dengan setia. Kita lakukan dengan setia karena dasar kita mengasihi Dia. Kita percaya kepada Dia. Dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan kita yang baik. Dan kita melakukannya dengan setia sampai akhir. Sampai kita bertemu dengan Dia yang saat ini di surga. Dan suatu ketika Dia akan datang kembali. Nah, bagaimana dengan orang yang punya satu talenta itu? Kalau kita perhatikan, apakah karena dia menguburkan talenta itu yang membuat dia akhirnya dilempar di dalam tempat yang gelap, kegelapan yang paling gelap, di sana terdapat ratapan dan kertak gigi. Satu tempat yang tidak ada pengharapan, satu tempat yang menyedihkan, menyakitkan, satu tempat yang membuat orang itu menyesal seumur hidup, kekal, bukan seumur hidup, kekal. Dia menyesali itu sedemikian rupa dalam penderitaan yang begitu rupa, tanpa harapan dalam hidupnya lagi. Kenapa? Apakah karena dia menguburkan talenta itu? Dan yang penting yang harus kita lihat adalah kenapa dia menguburkan talenta itu. Kita perhatikan apa yang dikatakan tuannya, apa dikatakan hamba ini. Dia mengatakan bahwa engkau adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat engkau tidak menabur, yang memungut di tempat engkau yang tidak menanam. Kita melihat bahwa tuannya, hamba ini tidak mengenal tuannya. Tuan yang begitu mengasihi dia tidak kenal. Dan dia tidak percaya kepada dia. Dia menganggap dia adalah kejam. Itulah yang membuat Tuhan menilai hamba Tuhan ini adalah orang yang jahat, malas, dan tidak berguna. Jahat. Tuhan telah memberikan dia talenta. Talenta yang cukup besar. Ini satu talenta pun bukan sedikit. Satu talenta ini adalah jumlah yang sangat besar. Itu 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah seorang pekerja harian. Artinya satu talenta adalah 6.000 upah seorang pekerja harian. Satu jumlah yang banyak sekali itu. Tapi talenta yang Tuhan percayakan dia tidak pergunakan. Kenapa dia tidak pergunakan? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia menganggap bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang kejam. Tuhan yang menuai di tempat dia tidak menabur, memungut di tempat dia tidak menanam. Dia tidak mengenal Tuhannya. Karena dia tidak percaya. Dia tidak mengenal Tuhannya. Sehingga dia ada hati mengasihi Tuhannya. Sehingga membuat dia tidak mempergunakan talentanya bagi kemuliaan Tuhan. Yang membuat dia tidak mempergunakan talentanya bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang membuat dia dilempar ke dalam tempat yang gelap. Dilempar ke tempat yang di sana ada ratapan dan kertak gigi. Satu tempat yang tidak ada harapan. Satu tempat yang menyakitkan. Satu tempat yang membuat dia menyesal untuk selama-lamanya. Kenapa? Inilah dasarnya. Karena dia tidak percaya. Dia tidak percaya kepada Allah yang adalah kasih itu. Dia tidak percaya. Itulah yang membuat dia tidak melayani. Dia bisa saja orang Kristen, tapi dia adalah orang yang tidak percaya. Jadi dia bukan anak Tuhan. Itulah yang membuatnya dilempar.
Jadi kalau firman Tuhan ini bicara tentang talenta di sini, bukan bicara kita talenta kita karena perbuatan kita diselamatkan, tidak. Tapi oleh karena kasih, oleh karena percaya kita, oleh karena kasih kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, membuat kita berbuat baginya, bagi kemuliaannya, bagi kepentingan kerajaannya. Itulah yang membuat kita diselamatkan, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Tuhan, yaitu kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita untuk selama-lamanya. Satu kebahagiaan yang tidak ada taranya, satu kebahagiaan yang sempurna yang akan kita dapatkan di dalam Kristus Yesus, yang akan memberikan kepada kita tak kala kita bertemu dengan